lagi bergulir ke daerahnya sendiri. Ya, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Catur Adi Nugroho, akhirnya bola masuk, memang sengaja dimasuki. Kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 baru saja bergulir. Namun sayangnya, kompetisi yang dinanti-nanti itu harus dinodai dengan munculnya dugaan skandal pengaturan skor. Dugaan itu muncul seiring pelaporan manajemen Perserang kepada PSSI. Alhasil, Komite Disiplin PSSI merilis keputusan berupa denda dan sanksi larangan aktif dalam sepak bola kepada 5 pemain Perserang. Mereka dinyatakan terlibat dalam percobaan suap untuk mengatur skor. Sejatinya skandal pengaturan skor bukan baru kali ini saja terjadi. Andai ditarik ke belakang, pengaturan skor memang sudah kerap menghiasi persepak bolaan tanah air. Anehnya, hal itu dilakukan dengan terlihat sangat jelas dan syarat dengan unsur kesengajaan. Mulai dari melakukan gol bunuh diri secara sengaja sampai hanya terlihat bermain-main di lapangan seperti pemanasan. Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut Infonesia akan merangkum skandal pengaturan skor yang pernah menghebohkan di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. PSS Sleman versus PSIS Semarang. Salah satu peristiwa paling memalukan di sepak bola nasional adalah laga antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang di divisi utama musim 2014. Pasalnya laga tersebut terlibat skandal pengaturan skor. Laga tersebut dikenal dengan istilah sepak bola gajah. Pada laga itu PSS Sleman menang 3-2 atas PSIS Semarang. Namun bukan perkara skor yang membuat laga tersebut disebut sepak bola gajah. Akan tetapi laga tersebut disebut sepak bola gajah lantaran 5 gol itu semuanya tercipta dari gol bunuh diri. Sejak menit pertama tanda-tanda sudah terlihat. Pertandingan itu berjalan tanpa tensi seperti latihan saat pemanasan. Lebih dari 1 jam hanya bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Dagelan sepak bola itu mulai meletup saat pertandingan memasuki 15 menit terakhir. Kedua tim sama-sama sengaja mencetak gol bunuh diri agar lawannya unggul. Diduga PSS Sleman dan PSIS Semarang sama-sama menghindari menjadi juara grup N agar terhindar dari runner-up grup P, yakni Borneo FC. Borneo FC kala itu dianggap sebagai lawan terberat di semifinal divisi utama musim 2014 dari sisi teknis, dan juga lawan menakutkan dari segi non-teknis saat bermain sebagai tuan rumah. Akibat laga memalukan ini, manajer dan pelatih PSIS dihukum larangan beraktivitas seumur hidup di dunia sepak bola. Mereka juga didenda 200 juta rupiah. Tak hanya jajaran ofisial, sejumlah pemain juga kena sanksi. Sementara di kubu PSS Sleman, sekretaris dan pelatih dihukum larangan aktif di sepak bola seumur hidup dan denda 200 juta rupiah. Sejumlah pemain PSS Sleman pun juga turut dikenai sanksi. Bola lagi-lagi bergulir ke daerahnya sendiri. Ya, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Catur Adi Nugroho, akhirnya bola masuk, memang sengaja dimasukin oleh pemain-pemain dari PSIS Semarang, sehingga dengan demikian Catur Adi Nugroho 1 gol kebobolan karena memang sengaja dari temannya sendiri yang ingin memasukkan bolanya di daerahnya sendiri. PSMP Mojokerto Putra versus Aceh United. Pada tahun 2018, kasus dugaan suap dan pengaturan skor terjadi pada duel PSMP Mojokerto kontra Aceh United di Liga 2. Pada pertandingan tersebut, PSMP Mojokerto Putra yang tertinggal 2-3 sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti pada menit ke-87. Namun, pemain bernomor punggung 9 Krisna Adi Dharma yang menjadi eksekutor gagal melasarkan bola ke dalam gawang Aceh United. Banyak orang yang melihat tayangan tersebut menilai Krisna Adi terlihat dengan sengaja tidak mengarahkan bola ke arah gawang Aceh United. Posisi kakinya saat menendang dinilai sengaja mengarahkan bola ke arah luar agar tidak terjadi gol. Padahal apabila itu gol, maka PSMP Mojokerto Putra bisa lolos ke babak semifinal. Hal itu pun diungkap oleh Krisna Adi secara belak-belakan yang diunggah di channel Najwa Shihab setelah sekian lama bungkam. Saya Krisna Adi, saya mantan pemain PSIM tahun 2015 sampai 17 dan terakhir main di PSMP Mojokerto dan terkena kasus yang janggal. Sebelum pertandingan sekitar pukul 12 itu semua pemain, pelatih di briefing sama manajer. Babak pertama dibuat skor sekian dulu, nanti babak kedua skor sekian, terus
nanti babak kedua melihat hasil dari Kalteng Putra lawan Semen Padang. Saya masuk menit-menit akhir. Saya ambil pas pada saat dapat penalti itu saya ambil minum, kita ambil minum, diinstruksi itu dibilangin suruh nggak masuk. Saya ke dalam, saya bilang sama Andre Dio yang tahun ini main di Persiba Balikpapan, yuk suruh nggak masuk katanya yuk. Saya bilang sama Indra Setiawan yang tahun main top skor, kecak nih kondo kontra mebu. Akhirnya Andre Dio mundur, Indra Setiawan mau ambil tapi agak ragu gimana pas nggak tahu itu walau spontanitas saja. Aku bilang wecak, aku wecak loh temen aku wes temen dengan wecak ape-ape. Nah di situ saya pernah bingung, ini naluri saya ya pengennya gol ke, tapi iki yang instruksi begini nek resikonya piye-piye ya seperti itulah. Akhirnya ya sudahlah, saya tendang, memang sengaja saya mengakui kesalahan saya itu, tidak saya sengaja saya tidak masukkan. Dan pada habis menendang itu saya sujud, saya meminta ampun pada yang Maha Kuasa jika memang kelakuan atau tendangan ini itu sebuah pembohongan publik, dan itu memang pure saya mengakui kesalahan itu. Tapi ada sebab ada akibat. Kenapa akibatnya kamu nendang penalti? Sebabnya ada instruksi, ada yang nyuruh. Yang nyuruh manajer PSMP Mojokerto. Akibat kejadian itu, PSMP Mojokerto dan Krisna Adi dinyatakan terbukti bersalah oleh Komite Disiplin PSSI. Komdis PSSI menjatuhi hukuman larangan bermain di Liga 2 untuk PSMP Mojokerto, dan Krisna Adi dihukum larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di lingkungan PSSI seumur hidup. Indonesia versus Thailand. Pengaturan skor bukan hanya terjadi pada klub sepak bola tanah air saja, tetapi juga terjadi pada tim nasional Indonesia. Saat itu, Indonesia dan Thailand yang masuk grup A dan sudah dipastikan lolos ke semifinal berhadapan untuk menentukan juara grup di Piala Tiger AFF 2018. Pemenang antara laga itu akan melawan Vietnam di babak semifinal, sementara yang kalah akan bertemu Singapura. Anehnya, bukannya saling mengalahkan, Indonesia dan Thailand malah sama-sama mengincar kekalahan agar tidak bertemu tuan rumah Vietnam yang kala itu begitu menakutkan. Saat laga berjalan dengan skor 2 sama, Mursyid Effendi secara sengaja mencetak gol ke gawang sendiri pada menit 90. Gol bunuh diri itu tidak hanya mengagetkan penonton di stadion, namun juga supporter setia Indonesia yang berada di tanah air dan menyaksikan siaran langsung lewat layar kaca. Nyaris tidak ada yang percaya gol bunuh diri itu terjadi. Unsur kesengajaan dalam proses gol bunuh diri itu pun sangat jelas terlihat. Melalui layar kaca, penggemar sepak bola di tanah air tersentak karena selesai membobol gawang sendiri. Mursyid disambut beberapa rekan setim justru melakukan selebrasi. Hasil akhirnya Indonesia kalah 2-3 dari Thailand. Setelah laga tersebut, kedua tim mendapat sanksi dari FIFA. Mursyid akhirnya diganjar hukuman larangan bermain seumur hidup di pentas internasional. Sementara Indonesia dan Thailand didenda 40.000 US dollar. Ironisnya, di babak semifinal Indonesia dan Thailand sama-sama kalah dan tersingkir. Indonesia dikalahkan Singapura 1-2, sementara Thailand dihajar Vietnam 0-3.